Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kita pahami dulu hubungan antara batin dan lahir, jiwa dan tubuh dalam pikirannya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia, karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kata Ibnu Sina, jiwa menggunakan tubuh sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk berpikir, ada alatnya namanya otak. Untuk bergerak, ada alatnya namanya otot. Untuk merasa, ada alatnya namanya indera. Otak, otot, panca indera itu kan fisik, tubuh. Tapi dia jadi alatnya jiwa, jadi kendaraannya jiwa. Mata dengan melihat. Melihat itu kan unsur kejiwaan, tapi mata itu unsur tubuh. Dan dua-duanya kerjasama, itu yang dimaksud saling berhubungan. Tidak mungkin ada kita bisa melihat kalau dua unsur ini tidak ada. Atau salah satu saja yang ada. Matanya ada sih Pak, cuma daya melihatnya yang tidak ada. Ya tetap kita tidak bisa melihat. Daya melihatnya ada Pak, tapi tidak pakai mata Pak. Itu mata batin apa mata apa. Gitu. Tidak bisa, ya tetap tidak jalan. Mungkin bisamu kira-kira. Sama dengan telinga dan mendengar, hidung dan bau. Saya kepleset mencium. Kamu biasanya kan kamu hidung untuk mencium itu ya. Hidung untuk membau, awas keliru kamu. Kalau ciuman kan tidak pakai hidung. Jadi jiwa dengan tubuh. Nah, tapi yang kedua jangan lupa juga tubuh itu wadahnya jiwa. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada yang jasmani, jiwa juga tidak berarti. Tadi kalian ketemu jasad saja, tidak ada nyawanya, lari. Apalagi ketemu jiwa saja, tidak ada jasadnya. Kamu tambah ngeri mesti. Gitu. Jadi jiwa itu wadahnya tubuh. Bahkan nanti saling mempengaruhi. Ini ternyata ya memang dekat, saling berhubungan. Maka jangan disepelekan. Pak, saya filsafat saja Pak, urusan materi, urusan jasad itu. Loh, tapi kalau tidak ada jasad, bahkan pikiranmu tidak ada wadahnya. Ya otak itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa itu ya kerja berpikir ada di situ. Kalau tidak ada itu ya, tidak ada hubungannya Pak otak sama mikir, ya coba otakmu dibuang. Wong kamu kebentur sedikit saja puyeng ya, terus pikiranmu kan terganggu. Jadi ini dua-duanya saling berhubungan. Makanya kemarin di Epikuros itu ya nomor 1 tetap sehat. Sepinter apapun kamu kalau tidak sehat, tidak ada gunanya.
Kamu hafal kitabnya Aristoteles tadi, tapi terus tiap hari batuk, tiap hari puyeng, tiap hari pusing, ya metafisikanya Aristoteles tidak ada gunanya. Lebih berguna paramek atau apa gitu. Kalau kamu sedang sakit. Oke ya. Baik, jadi ini dua prinsip awal, hubungan jiwa dan tubuh. Kemudian, ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh, dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mens sana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosof yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil marodi wasyifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu tidak berani gerak, sudah. Jadi sakit beneran. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Nanti ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala, itu pelan-pelan sakit. Jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah, ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo, kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton
Aduh, serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana? Mikirannya kan begitu terus. Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya ndak nabrak kita, wong dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian ndak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana? Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat tuh. Lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang. Garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri. Pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri, kita harus hati-hati loh makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah, ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada, zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah, capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja, besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja. Yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirin negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain, sudah. Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif. Baik, kita lanjutkan. Ini teori harus agak berpikir. Sekarang ayo kita kenali istilahnya Ibnu Sina, namanya mizaj. Mizaj itu namanya campuran. Jadi dalam diri kita itu ada 4 cairan, 4 unsur-unsur. Unsur ini sifatnya materi. Tapi menentukan mentalitas kita, menentukan kualitas diri kita. Ayo kita cek ya, pelan-pelan saja. Jadi dalam diri kita itu ada elemen dasar. Air, api, tanah, udara. Avatar ya. Yo itu mungkin yang bikin. Ini teori ini dulu teman-teman boleh merefer ya, karena memang ini mempengaruhi Ibnu Sina. Ini dari Hippocrates. Hippocrates itu terus dilanjutkan oleh Jalinus Galen, diambil oleh Ibnu Sina tentang cairan tubuh yang mempengaruhi mental kita, juga fisik kita. Ya cairan tubuh itu istilahnya humor. Kalau di situ ada tulisan humor jangan dibaca, wah itu lucu-lucuannya, bukan itu. Humor itu cairannya. Jadi diri kita itu ada 4 unsur, air, api, tanah, dan udara. Air sifatnya basah. Dalam diri kita diwakili oleh cairan
namanya sauda. Sauda itu empedu hitam. Api sifatnya panas. Dalam diri kita itu diwakili oleh cairan dam, darah. Kemudian ada unsur tanah. Sifatnya kering. Diwakili oleh empedu kuning, namanya safro. Dan udara sifatnya dingin. Diwakili oleh lendir atau dahak, namanya balqaum. Ini cairan. Kita semua punya 4 ini. Biasanya setiap orang ada yang dominan. Cairan-cairan itu. Jadi kalau kita ingin mental kita seimbang, sebenarnya yang 4 ini kita buat seimbang. Tapi pasti ada salah satu yang dominan. Kalau orang ini elemen dasar airnya yang dominan, yang tadi sauda empedu hitam, itu biasanya orangnya, temperamennya, wataknya biasanya namanya melankolis. Nah, coba dicek ya kalian nanti ada di mana. Orang melankolis itu introvert, analistis, perfeksionis. Pendiam, jarang bergaul, perfeksionis, tapi teliti, analistis. Kelebihannya orang melankolis, itu dia terorganisir, penuh rencana, serius hidupnya. Sayangnya dia ada sisi negatifnya, yaitu sensitif, baperan, pesimis, dan suka overthinking. Mikirnya suwe, memutuskannya lama. Nah, itu berarti kalian kebanyakan sauda tadi, empedu hitam. Nanti ada dietnya, ada terapinya masing-masing. Jadi kalau kebanyakan itu ya mungkin diatur lagi gaya hidup. Introvert, analistis, perfeksionis. Kalau kalian kuat di api, darahmu lebih dominan. Kepribadiannya namanya sanguinis. Kepribadian sanguinis itu kebalikannya melankolis. Dia ekstrovert, optimis, spontan. Kelebihannya orang jenis ini enak diajak komunikasi. Kalau ada dia rame situasinya. Ceria situasinya. Sayangnya, orang seperti ini sulit diajak komitmen, susah berorganisasi, terus biasanya tidak konsisten. Jadi tipe ini kalau jadi supporter enak. Rame dia. Kalau buat rame-ramean enak. Tipe sanguinis. Ini kuat di dam atau darah. Ciri panasnya. Kemudian ada kalau yang dominan unsur tanahnya. Empedu kuning atau sofro. Ini temperamennya namanya tipe koleris. Tipe koleris ini orangnya tegas. Enak jadi leader, ambisius. Kelebihannya dia fokus, pekerja keras, pintar memutuskan. Sayangnya, tipe koleris ini agak arogan. Ingin dominan. Karena dia punya karakter leader, jadi dia ingin menguasai. Terus empatiknya kurang. Jadi tidak bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Tapi enak kalau jadi leader. Karena dia fokus, bekerja, dan cepat memutuskan. Kalau ada di sini yang merasa tipe koleris, ya besok nyalon bupati ya buat DPR gitu. Kalian pas di situ. Nah, kalau yang keempat elemen dingin, elemen udara, dahak, lendir, banyak. Ini kalau kalian dominan di aspek cairan ini, tipe temperamennya adalah flegmatis. Orangnya santai, tidak baperan, pendamai. Pendamai itu ya sudahlah, tidak usah kaku-kaku, tidak usah serius-serius. Kelebihannya tipe flegmatis ini tenang, adaptif, mudah menyesuaikan situasi, dan dia pendengar yang baik. Kalau kalian punya teman tipe flegmatis ini enak.
hidupmu nyaman. Sayangnya, orang tipe ini itu kurang ambisius, cenderung males. Pokoknya pinginnya santai-santai. Terus ya namanya santai ya udah bisa digas. Pokoknya pingin nyaman saja. Ayo ya, coba dicek ya. Kalian ada di tipe mana? Kalian melankolis, sanguinis, koleris, apa flegmatis? Kita semua ada unsur itu, tapi yang dominan yang mana? Itu nanti menentukan karakter kita, temperamen kita. Yo nanti ketika sudah sangat tidak seimbang cairan-cairan ini nanti yo ada. Nanti di kitabnya Ibnu Sina itu yo untuk meningkatkan ini melankolisnya dikurangi makan ini ditambah makan ini biar tidak terlalu melankolis. Biar tidak terlalu sanguinis ya banyak makan apa dikurangi makan apa. Itu nanti ada. Cuma tidak saya tulis di sini satu-satu nanti waktunya habis. Jadi ini namanya mizaj. Jadi mizaj itu 4 cairan yang terkombain dalam diri kita. Masing-masing dengan ciri dan karakternya. Ada basah, ada panas, ada kering, ada dingin. Dan salah satu pasti dominan. Nah, coba ya kita kembangkan 4 ini. Ini mungkin kalau teman-teman nyari pasangan, nyari teman, berorganisasi, dan lain sebagainya. Nyarinya kombinasi yang gimana? Ya kita jelajahi satu-satu. Ada kombinasi pertama yang orang anggap ideal. Orang sanguinis dengan orang melankolis. Ini jangan diterjemahkan sekedar nyari jodoh ya. Tapi boleh ke sana juga. Orang sanguinis itu kan tadi agak meledak-ledak, ceria, spontan. Kalau ketemu melankolis imbang. Karena orang melankolis itu lebih serius. Jadi lebih rapi. Maka sanguinis melankolis ini kombinasi yang pas. Yang satu meledak-ledak, yang satu bisa ngerem. Tapi tantangannya kalau pasangan seperti ini bisa saja nanti yang melankolis jengkel terus karena yang sanguinis nggak pernah serius. Terlalu ekstrovert. Atau yang sanguinis juga jengkel terus. Ini orang kok serius, terus sensitif, terus nggak bisa diajak santai. Jadi ada tantangannya, ada kelebihannya. Ini kombinasi ideal pertama. Ya nanti kalau kalian coba ya, temanmu tipe apa, kamu tipe apa, itu ada di mana? Kalau sanguinis Pak, bubar. Ya. Rame mesti. Ya, kalau melankolis ya sunyi, senyap, sepi, tidak ada suara, tidak ada. Oke, ya ini tipenya memang beda-beda. Baik, ini kombinasi ideal pertama. Bisa juga kombinasi ideal kedua. Koleris ketemu flegmatis. Koleris tadi yang pemimpin, tegas, ambisius, ketemu flegmatis, yang lebih tenang, fleksibel, santai. Koleris bagian mimpin mengarahkan, flegmatis yang mengikuti di belakang, ngerem, menjaga keharmonisan. Ini enak, kalau kalian tipe tadi leader, cari yang flegmatis. Ini bisa saling mengimbangi. Yang satu ingin dominan, yang satu santai. Jadi tidak merasa ditindas, tidak merasa dianu. Dia lebih bisa menikmati, lebih bisa adaptasi. Tapi ya seperti tadi ada tantangannya. Bisa saja nanti kolerisnya capek. Frustasi dia. Ini diajak maju, diajak berkembang kok tidak bisa ini. Santai terus. Sama, nanti flegmatisnya juga bisa sebaliknya. Dia tertekan. Pada akhirnya dia merasa, aku kok diatur terus toh ya. Didominasi terus toh ya. Emangnya aku tidak bisa ngatur diri sendiri. Lama-lama bisa begitu. Jadi ini kombinasi kedua. Koleris dan flegmatis. Baik. Kombinasi ketiga.
Dicoba ya nanti, sanguinis dan koleris. Ini mungkin juga bagus. Sanguinis yang ekstrovert tadi, dia kreatif, dia ceria. Sementara koleris itu bagian yang mengarahkan, yang mimpin. Nah, cuma juga ada tantangannya. Orang koleris mungkin lama-lama akan jengkel karena sanguinis ini kok pinginnya seneng-seneng terus. Ingin ceria terus. Sementara yang sanguinis merasa yang koleris terlalu keras. Ini kombinasinya agak keras. Yang satu leader, yang satu seorang ekstrovert. Nah, ini kombinasi lembut. Melankolis, flegmatis. Yang satu detail merencanakan, yang satu tenang dan damai. Aman ya. Cuma ya tadi, akhirnya sunyi senyap. Jadi, tidak ada yang dominan. Dua-duanya pasif. Baik, ya mungkin kalau sedang bareng-bareng, dua tipe ini ya isinya asik dengan dirinya sendiri. Nanti yang satu bilang, "Mbok, kamu ngomong apa?" gitu. "Ngomong apa ya?" Tidak ada. Akhirnya tidak ngomong-ngomong. Akhirnya diem semua. Nah, itu sama-sama tipe sunyi. Baik. Terus ada tipe koleris, melankolis. Ini tipenya kan kalau digabung-gabung bisa jadi 6 tipe. Tipe ke-6, koleris, melankolis. Koleris leader, dia punya visi besar, sementara melankolis itu detail, perfeksionis. Nah, ini kombinasi luar biasa kalau bisa ini. Cuma nanti bisa saja perfeksionisnya melankolis membuat koleris tidak sabar. Ini kok semua usul dibantai semua. Kok selalu saja ada kurangnya. Mau dieksekusi kok dicegah terus. Ini bisa jengkel pada akhirnya. Kalau kombinasi koleris melankolis ini. Jadi, yang melankolis juga bisa saja tertekan. Ini orang kok tidak sabaran sih, kok gerusa-gerusu sih, masih belum siap kok mau dieksekusi. Bisa saja begitu. Ini tipe koleris melankolis. Nanti ada tipe, ini terakhir, kombinasi ke-6. Sanguinis flegmatis. Yang satu ekstrovert, semangat. Yang satu tenang, nyaman, harmonis. Pada akhirnya, mungkin sanguinis dianggap terlalu impulsif, sementara yang flegmatis dianggap terlalu santai. Kebalikannya yang diam tadi, ini juga nanti bisa clash. Yang satu ingin ceria, yang satu santai saja, tenang saja. Nah, itu bisa saling jengkel pada akhirnya. Meskipun ya dari sisi idealnya bisa saja pas. Makanya di situ istilahnya tantangannya. Oke ya, jadi ini contoh saja sih, ini gambaran saja. Seandainya temperamen-temperamen tadi kita cocok-cocokkan, kita jodoh-jodohkan. Baik, paling tidak teman-teman sekarang sudah tahu ya. Di dalam diri kita ternyata ada pertarungan antar cairan. Yang istilahnya humor tadi, ada yang dominan, ada yang tidak. Nanti ada hubungannya dengan gaya hidup, ada hubungannya dengan makanan, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.